Mohon izin dan sekaligus mohon maaf karena sedikit terlambat ya. Kemudian kepada seluruh guru-guru yang saya hormati, saya banggakan pada siang hari ini mungkin saya atas nama pemerintah provinsi memberikan sedikit penjelasan terkait tentang proses P3K yang sudah kita lakukan. Sedikit kronologis tentang proses ini bisa saya sampaikan pada Bapak Anggota Dewan Terhormat dan seluruh guru honorer P3K yang hadir pada hari ini, bahwa dari awal proses pendaftaran dan seleksi P3K guru ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional dan Ristek, yang memprogramkan untuk seluruh Indonesia akan diangkat 1 juta guru, dan itu semuanya adalah dari atau diprioritaskan untuk P3K guru, sehingga provinsi secara khusus Provinsi Papua dan kabupaten kota yang dulunya masih ada di bawah Provinsi Papua, yang sekarang sudah ada di 3 DOB, kami bersepakat untuk tidak pernah menyelenggarakan atau menerima yang disebut dengan P3K guru atau apapun juga yang lainnya, kesehatan dan lain-lain. Mengapa itu kita lakukan? Karena memang berdasarkan Undang-Undang 5 2014 tentang ASN mengamanatkan untuk diangkat seseorang menjadi pegawai melalui 2 pintu. Pintu pertama adalah CPNS, yaitu usianya di bawah minimal 18 sampai 35 tahun, sedangkan P3K itu di atas 35 tahun sampai dengan 50 tahun. Mengapa Provinsi Papua dan kabupaten kota seluruhnya tidak bersepakat untuk menerima P3K? Karena P3K itu harus dibayarkan dengan APBD yang di dalam tanda kutip PAD kita mampu tidak untuk membayarkan P3K guru. Dengan pertimbangan itu maka Pak Gubernur, pemerintah provinsi dan seluruh bupati kabupaten kota 29 dulu bersepakat untuk tidak menerima pegawai P3K. Namun demikian tahun 2021 oleh Kementerian Pendidikan Nasional memprogramkan 1 juta guru seluruh Indonesia, sehingga kita di Provinsi Papua diberikan formasi untuk itu sebanyak 2.000 sekian. Dari 2.000 itu lalu mendaftarlah di dalam proses itu terdapat 1.000 sekian yang berhasil mendaftar, dan semua proses ini melalui sistem aplikasi. Anggota Dewan yang terhormat, proses ini juga tidak melibatkan BKD Provinsi Papua atau dalam hal ini Gubernur Papua. BKN atau Kadek Regional 9 juga tidak diikut sertakan. Kami hanya mendengar informasi bahwa ada penerimaan P3K guru. Mengapa kita tidak dilibatkan? Karena memang dari awal kami tidak merencanakan untuk penerimaan tersebut. Sehingga pada saat proses itu sudah dilakukan, lalu mendaftar secara online, secara pribadi, betul ya Ibu? Iya. Kemudian seleksi juga dilakukan, lalu kemudian pengumuman hasilnya, Provinsi Papua kita mendapat yang sudah selesai sebanyak 895 angka. Kemudian dari 895 tersebut telah kita siap untuk harus diskakan melalui, ini kebijakan pusat, dua sisi yang berbeda. Kebijakan pemerintah pusat, tapi mau tidak mau gubernur harus mengeluarkan SK-nya. Pada saat proses itu dilakukan, saya berinisiatif datangi Dinas Pendidikan. Akhirnya walaupun ini kebijakan pusat, tapi akhirnya juga sampai ke kita. BKD pasti akan direpotkan untuk ikut berpikir tentang ini. Saya laporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pak, kita harus proaktif untuk datang ke Dinas Pendidikan Nasional. Lalu beliau respon, saya dan satu staf Dinas Pendidikan, Kepala Bidang GTK dan stafnya.
kami berempat datang ke Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta. Cerita tentang kronologi seperti saya sampaikan tadi, lalu mereka menjelaskan kepada kita bahwa ini sudah kebijakan nasional, silakan saja ditindaklanjuti. Kami kembali, lalu akhirnya kami mensiasati dengan berbagai cara tanpa Rp1 untuk kegiatan ini. Bagaimana kami maksimalkan, gubernur maksimalkan supaya proses itu secepatnya bisa selesai. Lalu kami lakukan dari sekian 800 sekian, ternyata sudah selesai 800, kurang lebih yang tersisa itu 20 atau 24. Semuanya sudah kita distribusikan. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang belum sempat dapat SK, setelah ini bisa datang ke kantor, nanti SK dikasih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa proses ini masih terlambat? Sudah selesai kita bagikan SK-nya, lalu Undang-Undang Nomor 2 2021 tentang OSIS, turunannya PP 106, 107, mengamanatkan untuk harus dilakukan pengalihan tenaga guru kependidikan dari provinsi kembali kepada kabupaten kota. Kebijakannya adalah kebijakan khusus untuk Provinsi Papua. Secara nasional seluruhnya menjadi kewenangan provinsi. Nah, dari pasal tersebut maka guru-guru SMK, SMA dan tenaga kependidikannya yang adalah pegawai negeri sipil semuanya sudah kita alihkan ke kabupaten kota. Tanda kutip beberapa masih dalam proses akan segera diselesaikan. Sedangkan P3K yang kita terima untuk provinsi itu sebanyak 800 sekian tadi sudah selesai sekali diserahkan. Kami masih menunggu bagaimana pengalihannya ke kabupaten kota. Sebagai dasar pengalihan kabupaten kota kami tidak punya rujukan. Sekali lagi, sebagai dasar untuk melakukan pengalihan tersebut, gubernur tidak punya rujukan atau dasar untuk melakukan pengalihan. Memang di dalam undang-undang ASN itu mengamanatkan ASN terdiri dari CPNS dan P3K guru, tapi itu tidak cukup. Harus ada surat menteri mungkin atau edaran menteri sebagai dasar untuk sebanyak 800 sekian tadi kita alihkan dari provinsi ke kabupaten. Jadi sekarang P3K guru ini masih ada di persimpangan jalan, masih ada di provinsi, tapi secara regulasi sudah ada di kabupaten. Minggu lalu hari Senin, hari Minggu, Jumat, Kamis itu saya datang ke BKN yang kemarin. Tanggal berapa itu? Saya datang ke BKN terkait ini, saya telepon beberapa kali ke ibu direkturnya. Bahkan kami juga sudah hari ini tanggal 17. Saya ke BKN itu tanggal 14-15. Ketemu dengan direktur pengadaan kepangkatan, kemudian menurut penjelasan ibu direktur bahwa ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pan RB. Lalu saya dari BKN datang ke Kementerian Pan RB, bertemulah dengan hari itu sepakat bersama-sama dengan Pak Sekda atau PLH Gubernur hari itu, tapi kebetulan beliau kesibukan lain, saya ditugaskan ke sana. Nah, lalu saya laporkan perkembangan P3K guru khusus di Provinsi Papua yang sampai hari ini masih terkatun-katun dan segera harus kita alihkan. Namun oleh BKN menyarankan Kemenpan harus ada semacam surat edaran atau surat menteri yang menyatakan bahwa P3K guru ini atau khususnya guru harus segera dialihkan. Lalu kami diskusi dan mereka menyampaikan bahwa yang menetapkan atau yang memproses Undang-Undang 2 dan juga PP 106 dan 107 adalah Mendagri. Lalu saya datanglah ke otonomi daerah. Hari itu juga datang ke otonomi daerah, ketemu dengan Kasubag pemerintahan daerah Pak Paskalis. Saya sampaikan, Pak, kondisi P3K guru di Provinsi Papua seperti ini. Pak Bapak di Jakarta duduk cerita di meja, tapi di lapangan berbeda dengan apa yang kami rasakan.
kami setiap hari, mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir hari ini ada yang telepon ke saya juga. Banyak telepon, banyak WA juga masuk di sini. Ada yang saya jawab, ada yang saya langsung hapus. So kalau mohon maaf saya hapus karena saya tidak bisa menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Dan sebaiknya saya tidak perlu habiskan waktu jelaskan itu, saya hapus semuanya. Tapi kalau 1-2 kali WA lagi baru saya jawab, kami masih menunggu proses. Seperti itu. Saya datang ke Pak Paskalis, lalu saya sampaikan saran dari Kementerian PAN bahwa kalau dapat Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi pertemuan antara lembaga dan kementerian. Antara lembaga yang dimaksudkan adalah BKN, kementerian dimaksudkan adalah Menteri PAN, Menteri Diknas, dan pemerintah Provinsi Papua. Duduk bersama-sama apakah melalui Zoom atau duduk secara langsung, kita diskusi bagaimana secepatnya atau sesegeranya kita harus mengalihkan guru P3K ini ke kabupaten kota. Karena proses mereka sudah menunggu, SK-nya sudah diserahkan, tapi sampai hari ini mereka belum jelas. Mengajar tugas tetap mereka lakukan, tapi hak-hak mereka belum diterima. Ini semua kita jelaskan. Nah, sampai hari ini mohon izin Pak Ketua dan seluruh anggota Dewan, Ibu Bapak yang saya hormati, sampai setelah saya bicara itu, koordinasi pulang masih menunggu, mudah-mudahan dalam waktu ini atau minggu besok harus ada rapat seperti itu untuk kita diskusikan sehingga minimal ada surat dari Menteri Dalam Negeri atau Menteri PAN yang mengamanatkan atau menindaklanjuti pasal 106 itu untuk sebagai dasar kita pengalihan. Pengalihan sebenarnya tidak menunggu waktu lama. Dasar mengalihkan ini yang akhirnya kita mesti menunggu. Kalau kita hanya menggunakan pasal 106 itu sebagai dasar untuk pengalihan, sebenarnya sudah lama kita lakukan. Tapi itu undang-undang, jadi harus turunannya ada dalam bentuk teknisnya, mungkin edaran atau surat menteri yang menunjuk pada pasal itu, baru kita lakukan pengalihan. Itulah yang diminta oleh BKN kepada Kementerian PAN dan RB. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait gaji dan seterusnya. Kemarin hari Kamis saya koordinasi dengan bidang anggaran BPKD Provinsi Papua terkait P3K guru. Bagaimana gaji mereka untuk yang sudah hampir 3 bulan berjalan ini seperti apa penyelesaiannya? Penjelasan dari bidang anggaran. Kalau saya salah nanti Bapak-Bapak bisa konfirmasi lagi dengan bidang anggaran dan lebih penjelasan teknisnya. Bahwa APBD induk pemerintah Provinsi Papua sudah ditetapkan. Kemudian kalaupun itu direncanakan, memang sebelumnya saya dengan staf di kantor, kemudian BPKP perwakilan Papua, kami bersama-sama bertemu dan rapat dengan pihak BPKD Provinsi yang dalam hal ini bicara tentang bagaimana menggaji P3K guru, dan waktu itu sudah anggaran menurut penjelasan ada dana disediakan, tapi teknis selanjutnya seperti apa. Tapi menurut penjelasan kemarin ke saya, bahwa karena ini anggaran APBD itu ini sudah disahkan, bahkan sedang berjalan, sehingga kemungkinan kalau itu masuk, maka itu kemungkinan dianggarkan pada APBD perubahan. Mungkin 3 itu lebih dan kurang seperti ini yang sudah saya jelaskan kepada Bapak Anggota Dewan terhormat, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa memang sesungguhnya pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur melalui PLH Gubernur, Pak Sekda, Pak Asisten sangat konsentrasi sekali untuk ini harus segera diselesaikan. Dan sebenarnya sudah harus kita lakukan, ternyata masih kita menunggu dasar yang menjadi rujukan untuk kita mengalihkan Bapak Ibu dari pemerintah provinsi ke kabupaten kota. Selanjutnya soal pengkajian dan lain, kalau misalkan itu sudah dialihkan, mana yang menjadi ranah provinsi untuk menyelesaikan, apakah hanya dalam 3 bulan ini, lalu seterusnya itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota, saya tidak bisa menjelaskan karena saya tidak sampai ke ranah itu. Yang bisa saya cerita seperti apa adanya yang saya dapat informasi dari keuangan tadi, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang bisa seperti itu yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan. Kalau misalkan ada hal-hal yang berkembang dalam diskusi, nanti akan kita jelaskan. Terima kasih. Selamat siang, saya kembalikan waktu ke pimpinan. Terima kasih Pak